saran Mang Wawan nih, kangge petani. Nah, peryogi digalakan eco farmingnya menurut Mawan kedah kumaha nih? Da petani kalau Sederhana abdi da sami ekonomi mohon sami bisnis banyak mohon ya. mohon Mana wen wirid ngaragan ekonomi, mohon man wirid eta dijalankeun. mohon Karos ku abdi gitu Pak ayeuna ngange eco farming lumayan rada irit jeung mohon kana dijamin we lah mohon kana pepelakan apa saya begitu. insyaallah ya. Tanah subur. Matak tanah subur, matak anu teu acan uninga kan eco farming cik abdi mah. Lebih hade rada ngalih kan eco farming lah. Lu masih anak ya? Iya. Cuma Wawan. Mohon, tacan beres ya, saya keren nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia. Saya Asep Nurjaman hari ini sedang survei ke lokasi tanaman bawang daun yang diaplikasikan eco farming di lahan Mang Wawan. Yang ini lokasinya cukup curam barusan, jadi lumayan. Jadi kira-kira ini dengan menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih ya. Ini hanya dengan berjalan kaki, tapi insya Allah dengan menggalakkan pupuk eco farming ke lokasi terpencil ini bisa menyusutkan, bahkan lebih ekonomis. Bahwa dengan eco farming kita simpel, praktis, daripada kita harus membawa berkarung-karung mes atau urea atau apapun yang berbentuk pupuk-pupuk kimia. Jadi dengan eco farming kita cukup simpel, dikantongin saja cukup. Ya pemirsa, kondisi karena beberapa hari ini curah hujan lumayan. Ini para petani cukup senang dengan adanya hujan ini, karena beberapa bulan ke belakang mereka kekeringan sehingga harus menyiram tanaman. Aduh. Nah pemirsa, bisa kita lihat nih bekas-bekas kendaraan motor dengan disetting kendaraannya yang pakai rantai, karena kalau tidak pakai rantai resikonya terpeleset. Tuh, sampai berhenti dulu beliau. Kenaon Kang? Kenaon? Pesot? Pergi bantuan? Tuh cakap. Biasa? Oh iya. Waktu lancar ya. Inilah resiko kendaraan. Didorong lah ya. Oh rantai lesot. Oh rantai mana itu namanya? Oh jadi pemirsa, ini karena kondisi rantai yang biasa disetting di sekitar ban ini copot, makanya lumayan harus perbaiki dulu. Aduh, atuh kada dia tuh lungsurkan dulu apa ditaikkan lungsurkan dulu sak batasan dia oke lah ya pemirsa. Barusan mereka pengendara motornya lumayan karena cukup beresiko, jadi harus perbaiki dulu. Tapi dengan kondisi seperti ini sungguh sangat menyenangkan, walaupun dengan kondisi curam turun naik gunung, karena ini lokasinya di bawah gunung tersebut, jadi kondisi ini masih jauh. Jadi perkiraan dengan kondisi jalan agak cepat kurang lebih 1 jam
Ya, kita lanjutkan. Tadi barusan berangkat dari sana, dari kendaraan motor disimpan di sekitar sana tuh warung. Ya, tadi motor disimpan di situ. Sementara saya perjalanan dari rumah tadi sekitar dari rumah ke tempat itu sekitar 10 kiloan. Jadi lumayan jauh dari rumah. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, sekarang lumayan curam. Turun tebing. Maka saya menyarankan kepada semua petani, khususnya di pelosok-pelosok sekitar pegunungan, untuk segera beralih memanfaatkan penggunaan pupuk organik eco farming. Di samping lahan-lahan kembali subur dan eco farming, insya Allah tanaman atau hasil bumi yang kita makan itu akan sehat dan baik untuk kita konsumsi. Jadi pemirsa, lumayan perjalanannya cukup. Ini juga terlalu siang karena biasa ada kepentingan di rumah. Harusnya lebih pagi. Ini sekitar jam 9 ini di perjalanan. Jadi hasil taninya udah pada diangkut. Tanaman bawang yang pemilik pawan yang diaplikasikan eco farming. Pemirsa, ini berada di bawah tebing nih. Tadi di atas sana tuh. Tadi dari atas, sekarang ini mulai naik lagi nih. Ini sekitar bawah ada kali. Masya Allah, sejuk. Airnya masih nggak tahu nih kondisi masa apa sudah terkontaminasi dengan kotoran hewan. Biasanya ini sudah terkontaminasi kotoran hewan sapi biasanya di daerah sana. Ya, ini kan di desa ada apa, daerah Cihawuk. Ya, daerah Cihawuk, Kertasari. Jadi pemirsa, sungguh sangat menyenangkan sekali. Walaupun saat ini saya sendirian karena tim SBS dalam kondisi ada halangan. Insya Allah sebentar lagi mungkin naik tebing, turun lagi, nanti naik lagi. Ya, kita ketemu lagi di atas pemirsa. Nah, di depan kita bisa lihat kendaraan motor. Tuh, kendaraan motor. Ya, ini dengan kondisi yang lumayan berisiko. Ini nyambung dengan kondisi jalan yang tadi kendaraan motor di sana yang copot rantai. Jadi masih nyambung. Ya, karena itu jalan tembus motor. Karena kalau lewat sini ada kali, tidak bisa naik. Nah, bisa kita dengarkan kendaraan motor tersebut. Tuh, dengan membawa kentang. Halo, saya salut perjuangan mereka ya, demi untuk apa, keluarga, istri dan anak-anak mereka. Maka mari kita untuk segala menggalakkan organik eco farming. Beres Kang? Beres. Nih bekas-bekas kendaraan motor, jadi lumayan dalam, lumayan cukup dalam. Ya, kita lanjutkan perjalanan kembali. Tuh pemirsa, kita bisa lihat ke bekas kendaraan motor yang melintasi pegunungan. Dan ini terus beres, masih kena ya kena? Masih aja. Oh ya kena ya. Dan sekaligusnya Mang Wawan ya kena itu ya? Ya. Dengan ukuran koli sekitar ini sampai 60 kilo sampai 70 kilo.
kalian bawang daun yang mereka bawa dari sana gunung sana sampai ke tempat parkiran mobil untuk diangkut ke mobil. Ya, jadi mereka berjuang benar-benar. Ini cukup melelahkan. Ate, tas beres? Beres. Wih, hari. Mohon. Aja tas ya, nas beres. Kena bawang? Mohon. Mohon. Hui. Oh, kena hui. Tuh, ini pemirsa. Subhanallah. Dengan kondisi jalan seperti ini. Ya. Ini mereka lakukan bertahun-tahun. Ya, demi untuk menghidupi kebutuhan, menghidupi keluarga mereka. Mereka berkorban dengan resiko nyawa. Bisa resiko patah tulang. Itu sudah tidak aneh lagi. Alah, punten Bi, kalangkung. Dari kemana? Mereka mengawan. Mohon. Nuju ngaramas enak nuju ngaramas ya. Tuh mereka para petani ini sungguh luar biasa perjuangan mereka. Alhamdulillah pasian hujan ya. Bersyukur we. Alhamdulillah. Biasanya nyebor wae tiap dinten ya. Oh 2 tilu dinten. Tapi sumber air mah masih subur ya. Subur alhamdulillah. Ya. Ayo Bi, mana Bi? Kita lanjutkan lagi. Ini sebentar lagi ini turun gunung lagi, terus naik lagi. Jadi tadi dari situ turun, terus naik tebing, turun tebing lagi. Nah sekarang naik, nanti di depan turun lagi. Nah setelah turun nanti naik lagi, naik gunung lagi. Jadi lumayan pemirsa, inilah sangat menyenangkan sekali. Dengan kondisi tebing yang curam. Ayo kita berjuang, kita galakan eco farming demi untuk kesejahteraan ekonomi kita semua. Ya. Jadi kita bukan hanya sebatas bisnis dari hasil perekonomian pertanian mereka. Mereka dengan bergabung di menjadi mitra PT BES, bergabung jadi mitra eco farming, ini ada peluang usaha untuk mereka. Ya, insya Allah eco farming akan subur, petani makmur. Itu bisa kita lihat di depan. Ini bawang daun yang pemilik Mang Wawan. Aduh, seberapa kilo ya teh Kang? Sakit aja 60? Ayah 75 mah. 75. Oh, subhanallah. Kita seberapa balikan Kang? 2 balikan. Wah, bisa hati-hati Kang. Lancar. Bobotnya sekitar 70 sampai 75 kilo. Subhanallah, dengan kondisi mereka bawa kondisi jalan seperti ini. Mereka cukup melelahkan kalau bagi kita. Subhanallah. Barisan adalah bawang daun yang pemilik Mang Wawan, termasuk mitra PT BES yang telah menggunakan produk eco farming. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan Pemirsa, di depan kita turun lagi sebentar. Tuh, gunung sebelah sana depannya. Masya Allah. Tarik kentang. Seberapa balikan ya teh? 2 balikan. Ya resikonya pas mulai hujan ya. Tapi alhamdulillah. Ya, bersyukur. Alhamdulillah rezeki. Hujan deh. Mohon pada lancar ya. Pada berkahnya Sarayana. Oh, bentar Kang.
Ya pemirsa, berada di lokasinya nih, di sana yang kondisi sedang panen tuang daun. Ya itu yang lahan diaplikasi dengan eco farming. Jadi ini di kondisi atas gunung, nggak di bawah ada kali. Ya, jadi lumayan, ini masih beberapa menit lagi ke depan kita akan sampai di lokasi Bang Wawan. Ya. Nah, sekarang mulai kondisi turun nih, mulai turun. Samping mungkin naik lagi lagi. Nah, pemirsa, cukup lumayan curam. Ini harus turun dulu. Jadi harus hati-hati, lumayan licin karena kondisi basah, hujan. Dan kita bisa lihat kendaraan motor yang kondisi selip membawa sayuran kentang. Ya, jadi kayaknya mereka ada kendala, jadi nggak bisa naik. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali. Yang barusan saya udah berbincang-bincang dengan para petani di sebelah sana. Ya, dan ternyata lokasi Mang Wawan di atas sana dah. Ya, sedang panen bawang daun yang sudah diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Sungguh menyenangkan pemirsa. Alah, walaupun dengan kondisi curam. Nih tanaman kol, kubis, segar-segar. Nah, insya Allah dengan agen hayati minimal bisa terhindar risiko penyakit seperti ini. Ya, makanya dengan bermitra di VTBS, insya Allah bakal mengurangi tingkat biaya operasional pemupukan atau biaya pestisida yang harus dikeluarkan sampai beratus-ratus ribu, bahkan jutaan. Hanya dengan agen hayati dan eco farming, insya Allah akan lebih murah. Ya pemirsa, walau harus hati-hati nih. Aduh, lumayan, harus ekstra hati-hati, cukup licin. Lumayan subur. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Perjuangan mereka bertani di sekitar pegunungan ini lumayan menguras tenaga. Bahkan mereka berhari-hari, bertahun-tahun bertani. Nah, insya Allah dan eco farming bisa membantu mereka. Sebentar lagi di atas Mang Wawan nih. Nah, ini nih, sedang panen. Sudah layaknya kita bersyukur, satukan visi, kuatkan misi, Lumayan melelahkan. Kita isi bahan bakar dulu. satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco Lanjutkan kembali. hasil bumi melimpah. Bentar lagi. Dengan eco farming petani hidup berkah. Karena eco farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia.
Ini pemirsa, saya sedikit lagi nih sudah mencapai puncak nih gunungnya. Dan tadi berada di lokasi bawah, terus dari atas tadi tuh. Lumayan perjalanan. Nah, tadi lokasi berangkat dari rumah di sebelah sana, di bawah gunung, kaki gunung ini masih jauh. Kita lanjutkan kembali. Dan itu adalah tanaman ulang tahun pemilik Mangawan yang sedang dipanen. Misalnya dengan eco farming bisa meringankan biaya pemupukan dan lebih praktis daripada mereka harus berkarung-karung membawa pupuk kimia ke tempat ini. Hanya dengan kita eco farming dan agen hayati cukup di saku saja ya. Kita mau menemui Mangawan, mudah-mudahan ada di atas. Alhamdulillah sudah berada di lokasi nih. Ibu-ibu sedang apa nih, sedang membersihkan lahan. Alhamdulillah tos dugi. Abdi siang tadi itu nak nuju ngaramas ya teh. Wah jajaban kia, oh wortel. Wah lumayan jangkung kia. Mohon. Wah lagi ngeramas. Ini kan tanaman wortel. Tanaman wortel karena kondisi rumputnya yang subur. Bahkan ini ada yang kecabut biasanya. Nah, beliau ada di bawah tuh, Mangawan. Mangawan, anteng weh. Dia lagi panen. Nah inilah tanaman bawang daun pemilik Mangawan. Alhamdulillah kondisi harganya sekarang cukup memuaskan ya, di angka pangawas sabaraha Mawan anu Mawan, pangawas sabaraha, pangawas sabaraha na harga pangawas 7 langkung 7.000. Alhamdulillah. Kebagian. Insyaallah berkah dengan eco farming. Nah, kita akan diskusi bincang-bincang dengan Mangawan nih sebentar. Mangawan sebentar Mangawan. Nah, di sini ada Mangawan nih sebentar nih. Alhamdulillah, kumaha Mangawan? Setelah menggunakan ini lahan menggunakan eco farming. Menggunakan eco farming Pak. Eco farming. Mohon. Alhamdulillah. Menurut Mangawan tiasa satos menggunakan eco farming tiasa ngirangi biaya operasional. Ti kawitan abdi ngagunakeun eco farming Pak. Karena beban tanon ada kirang, karena kimia mes ada kirang. Mohon. Saatosna abdi eco farming alhamdulillah lah dina hasilna ge meningkat Pak ini. Alhamdulillah Ya. Dan tiasa Dan abdi ngada naon tanon ayeuna nanonkeun 100 karung biasa ku 40 30 karung Pak. kita nyusut biaya. Jantan nyusit petebihan lah. Setelah acana abdi ngangge eco farming sareng saatosna. Mohon. Gitu. Alhamdulillah potensi hasil lumayan. Tina potensi hasilnya Alhamdulillahnya. tinggal begitu iya Iya. buktasna. Alhamdulillahnya tidak potensi hasil. Dan ya mudah-mudahan pemirsa dengan eco farming ini bisa satu meringankan biaya operasional pemupukan. Jadi dengan hanya menggunakan eco farming seperti ini akan lebih ekonomis. Jadi saran Mang Wawan nih, kangge petani
Nah, peryogi digalakan eco farmingnya menurut Mawan kedah kumaha nih? Da petaninya, petani kalau Sederhana, abdi da sami ekonomi Mohon. sami bisnis banyak Mohon, ya. mohon, Mana wen irit ngaragan ekonomi, mohon, man irit eta dijalankeun. mohon. Nah, karos ku abdi gitu Pak, ayeuna ngange eco farming lumayan rada irit jeung kana dijamin we lah kana kepelakan apa saya begitu. Insyaallah ya. Tanah subur. Matak tanah subur, matak anu teu acan uninga kana eco farming cik abdi mah. Lebih hade rada ngalih kana eco farming lah. Ya, jadi begitu pemirsa, dengan ada eco farming ini petani sangat terbantu karena bisa menurunkan biaya pemupukan, biasa menggunakan pupuk kimia berkarung-karung. Terus dari penggunaan pupuk kandang ada penyusutan ya. Tapi alhamdulillah dengan hasilnya ternyata dari bobot cukup berbeda dengan menggunakan pupuk kimia. Kita tadi tesa bobot aya perbedaan anu biasa kimia mah ringan Karena ieu teh lahan ieu teh Pak kana ku kimia mah kana 4 ton. 4 ton. Ari ngenge eco farming kana 7 ton mah. 7 ton. Usur lah nya. Lahan ieu teh. Lokasi ieu di bawangan ieu Pak. Nya tina bobot ieu rada benten. Benten Pak. Aya berat. Aya berat eta ge Pak bieu ngajukeun abdi. Anu itu potensi biasa sabaraha ton? Mana Pak? Sabaraha koli? 8 kali 8 kali Pak eta. Anu biasa kimianya Muhun. 8 kali sampai 8 kali enak. 18 kali. 18 kali. Muhun. Alhamdulillah pemirsa, ini pengakuan dari pemilik lahan Mengawan juga menyampaikan bahwa lahan tersebut biasa penghasilan bawang daun 8 kali sampai 9 kali setelah menggunakan pupuk organik eco farming sampai 18 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Pak lahan ieu teh bisa na ieu 4 ton. Ini mah kalau Biasa 4 ton, Iya. ada 7 ton, 4 ton setengah biasa. Biasa apa? Menggunakan Biasa pupuk kimia terus kena eco farmingnya karena 7 tonan. 7 tonan kerang langkung. Alhamdulillah. Unsur. Alhamdulillah keberkahannya eco farming. Ya itulah pemirsa, saya tidak sia-sia untuk bisa menyampaikan ke lokasi yang lumayan cukup jauh. Tadi perjalanan dari jalan raya di sana tuh naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan ini tidak sia-sia. Dengan sampainya eco farming langsung diaplikasikan ke tanaman pemilik beliau Mengawan, dan beliau mengakui bahwa eco farming memang luar biasa dan bisa diacungkan jempol karena memang disebut pupuk organik super aktif ini memang super ya. Jadi saya menyarankan kepada semua pengusaha tani, khususnya ini di wilayah Cihauk lah, maksudnya Cihauk, Pacet, Kertasari, silahkan untuk beralih menggunakan pupuk organik eco farming ya. Bisa silakan untuk tetap menggunakan pupuk kimia, jadi bisa disusutkan antara 25% sampai 50% ya. Jadi sebagai adaptasi di awal bisa tetap menggunakan pupuk yang umum pada umumnya ya. Begitu pemirsa. Nah pemirsa, tanah lahan bawang tersebut sebelumnya beberapa bulan ke belakang itu ditanamin wortel. Biasa potensi kimia sebelum eco farming kiloton setengah. Kalau pakai eco farming 4 ton 700. Oh, lumayan. Alhamdulillah. Ya, ternyata eco farming luar biasa. Ya. Dan ini sedang penanaman wortel yang sudah diaplikasikan pupuk organik eco farming. Mudah-mudahan ini juga nanti ada peningkatan hasil. Ya. Terima kasih Pak.